Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Berjumpa dengan Pak Agus dalam channel Matematika 100. Kali ini saya akan membahas tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar untuk kelas 9 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Nah, sebelumnya anak-anak jangan lupa tolong di like, komentar, dan subscribe ya. Tekan itu tanda lonceng yang ada di sampingnya untuk mendapatkan konten-konten yang terkini dari channel Matematika 100. Nah, baik anak-anak, yuk segera saja kita mulai pembelajarannya. Bilangan berpangkat, ya. Kalau saya mempunyai 4 pangkat 3, ini artinya apa? 4 kali 4 kali 4 ya. 4-nya digandakan 3 kali. Ya, 4-nya digandakan 3 kali ini artinya 3 faktor karena 4-nya ada 3. Demikian pula kalau kita mempunyai 2 pangkat 6 berarti 2 kali 2 kali 2 ini 2-nya ya digandakan 6 kali atau 6 faktor. Kalau kita mempunyai negatif 5 pangkat 4, ya ini dikurung, berarti negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5 sampai 4 kali. Maka ini ada 4 faktor. Nah, bedakan contoh ini dengan di bawahnya. Kalau di bawahnya itu negatif 7 pangkat 5. Nah, di sini kalau ini dikurung, kalau ini tidak ya, berarti ini yang digandakan 7-nya, negatifnya tidak. Beda dengan yang di atas ya. Ini ada 5 faktor. Sekarang anak-anak perhatikan kalau A pangkat 7 berarti A-nya berapa kali? Iya, A-nya 7 kali ya. Atau ada 7 faktor. Sekarang kalau saya balik, misalkan 6 pangkat A berarti 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali titik-titik ini dan seterusnya ya. Sampai berapa kali? Sampai A kali. Atau istilahnya 6-nya ini sampai A faktor. Kita tidak tahu ya, hanya ada berapa. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa A pangkat B artinya adalah A kali A kali A kali A sebanyak B dengan penggandaan sebanyak B atau B faktor ya, di mana A adalah merupakan bilangan pokok atau basis sedangkan B adalah merupakan bilangan pangkat atau eksponen. Oke, kita lanjut. Sekarang sifat-sifat perkalian untuk bilangan berpangkat. Perkalian, anak-anak perhatikan kalau kita mempunyai 5 pangkat 3 dikalikan 5 pangkat 4, berarti 5 pangkat 3 itu 5 kali 5 kali 5, 5 pangkat 4 itu 5 kali 5 sampai 4 kali, sehingga 5-nya ini kalau kita hitung, digandakan sampai ada berapa? Ada 7 kali dan kita tulis ya 5 pangkat 7. Nah, kalau kita cermati anak-anak ternyata 5 pangkat 3 dikalikan 5 pangkat 4 ini dimana basisnya sama, kita bisa menentukan hasil dari perkalian ini dengan menjumlahkan eksponennya. Sehingga 5 pangkat 3 dikalikan 5 pangkat 4 adalah 5 pangkat, ini eksponennya dijumlahkan menjadi 5 pangkat 7. Sehingga kita bisa mendapatkan rumus umumnya bahwa A pangkat P dikalikan angka pangkat Q hasilnya adalah A pangkat P plus Q. Oke, kita lanjut dengan sifat pembagian bilangan berpangkat. Perhatikan, 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 3. Ya, kita jabarkan dulu artinya. Ini artinya adalah 4-nya 5 kali, ini 4-nya 3 kali. Kemudian ini bisa kita coret. Coret. Nah, ini menyisakan 4-nya ada 2 ini pada bagian pembilang. Sehingga kita tulis 4 pangkat 2. Nah, kalau anak-anak cermati, ternyata 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 3, ini basisnya sama, ya. Kita bisa mendapatkan hasilnya dengan mengurangkan eksponen dari pembilang dengan eksponen dari penyebut. Ya, sehingga ini 4 pangkat 5 dikurangi 3 hasilnya 4 pangkat 2. Anak-anak perhatikan contoh berikutnya. 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 4. Ya, ini kalau kita jabarkan
Hasilnya seperti ini. Nah, tentu anak-anak ingat dalam pembagian bilangan rasional, di mana kalau pembilang dan penyebutnya sama, tentunya hasilnya 1 ya. Sehingga ini kita bisa coret, 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 coret. Ya, hasilnya berapa? 1. Oke. Sekarang perhatikan kalau 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 5, ini 3 pangkat 3 artinya 3 kali 3 kali 3, 3 kali 5, ini kalau kita coret, ya, ini menyisakan 3 kali 3 pada bagian penyebut, ya. Hasilnya adalah 1/3 pangkat 2. Nah, anak-anak, untuk ini nanti kita akan bahas berikutnya pada pangkat tak sebenarnya. Oke, dari sini kita bisa mendapatkan ya sifat dari pembagian bilangan berpangkat, di mana A pangkat P dibagi A pangkat I. Jika basisnya sama, maka hasilnya adalah dengan mengurangkan eksponen dari pembilang dengan eksponen dari penyebut. Hasilnya A pangkat P dikurangi I. Dan pengembangan sifat perkalian dan pembagian bilangan berpangkat. Nah, anak-anak perhatikan contoh berikut. Kalau 3 pangkat 2 dipangkatkan 4, berarti 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 ini sampai 4 kali ya, sama dengan definisi tadi. Dan di sini berarti eksponennya kita jumlahkan, hasilnya adalah 3 pangkat 8. Ya. Coba cermati ya, anak-anak cermati ini. 3 pangkat 2 dipangkatkan 4, untuk mendapatkan 8 ternyata ini bisa kita peroleh dengan mengalihkan ini eksponennya ini ya. Di sini kita peroleh 3 pangkat 8 pula, bukan? Sehingga dalam bentuk umum A pangkat B jika dipangkatkan C, maka hasilnya adalah A pangkat B kali C. Sekarang misalnya 4 dikalikan 5 pangkat 2 ya, hasilnya tentu 4 kali 5 dikali 4 kali 5 ya, ini ada 2 ya. Nah, di sini 4 kali 4 kita gunakan sifat asosiatif ya, dikalikan 5 kali 5 berarti 4 pangkat 2 dikalikan 4 pangkat 5. Nah, kita bisa memperoleh bahwa 4 dikalikan 5 pangkat 2 adalah ininya dipangkatkan 2, 5-nya juga dipangkatkan 2. Dan dalam bentuk umum kita bisa menulisnya A dikalikan B pangkat C, hasilnya adalah A pangkat C dikalikan B pangkat C. Mana? Jelas ya? Oke. Sekarang perhatikan untuk pembagian. Contoh pembagian ini. Misalkan 3/4 dipangkatkan 3. Ya, artinya 3/4 kali 3/4 kali 3/4. Ini pembilangnya kita kalikan, penyebutnya kita kalikan, 3 kali 3, 4 kali 4 kali 4. Nah, kita dapatkan 3-nya pangkat 3, 4-nya pangkat 3. Ya, ngerti ya kira-kira ya? Di sini kita bisa mendapatkan sifat bahwa 3/4 pangkat 3 hasilnya ini pangkatkan, sehingga A per B dipangkatkan C, hasilnya adalah A pangkat C dibagi B pangkat C. Nah, anak-anakku sekalian, ya, sampai di sini kita sudah mendapatkan beberapa sifat dari bilangan berpangkat. Yang pertama, A pangkat B itu artinya apa? A kali A kali A sebanyak B, kan begitu ya. Kemudian kalau A pangkat P dikalikan A pangkat I, ini basisnya udah sama, berarti A dipangkatkan P tambah I. Kalau untuk pembagian, ya, basisnya sama, A per P dibagi A per I, hasilnya adalah A pangkat P dikurangi I. Kemudian kalau A pangkat B dipangkatkan C, ini bisa kita lakukan, ya, eksponennya dikalikan. Kemudian kalau A dikalikan B pangkatkan C, ini A-nya pangkat C, B-nya pangkat C. Ya, udah ya. Oke, saya harap anak-anak bisa mengingatnya. Nah, anak-anak untuk ya lebih paham lagi, silakan anak-anak mengerjakan latihan soal berikut. Ya. Nah, ini coba ini Anda hentikan sebentar, pada video ini Anda selesaikan dulu. Ya, Anda selesaikan sesaat, kemudian nanti hasilnya dicocokkan dengan pembahasan yang akan saya berikan. Ya, nah sambil anak-anak mengerjakan, saya ingatkan lagi untuk mendapatkan konten berikutnya, jangan lupa anak-anak tekan like,
Anda nanti beri komentar, ya, Anda subscribe, kemudian Anda tekan lonceng, gratis. Itu kan gratis ya. Ya, tidak lain supaya anak-anak nanti bisa mendapatkan hal-hal yang terbaru dari Matematika 100. Oke? Iklannya udah selesai ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang pembahasannya anak-anak. Pembahasannya 6 pangkat 4. 6 pangkat 4 itu artinya apa? 6 kali 6 kali 6 sebanyak berapa? Sebanyak 4 faktor ya. Di mana 6 itu disebut dengan bilangan pokok atau basis dan 4 adalah merupakan pangkat atau eksponen. Kemudian penulisan 3 kali 3 kali 3 ini kalau ditulis dalam bentuk pangkat bagaimana? Oh, gampang sekali. 3-nya ada berapa? 3-nya ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga kita tulisnya menjadi 3 pangkat 6. 8 kali 3 dikalikan 8 pangkat 3 dikali 8 pangkat 2. Nah, ini basisnya udah sama anak-anak ya. Kalau basisnya sama, anak-anak tinggal menjumlahkan eksponennya. Sehingga menjadi 8 pangkat 5. Untuk menyelesaikan ini, ya, perhatikan. 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 4, ini basisnya sama untuk pembagian bilangan berpangkat ini, sehingga anak-anak dengan mudah, ini tinggal dikurangkan saja ya, eksponennya, ya 5 pangkat 6 dikurangi 4 menjadi 5 pangkat 2. Kemudian 2 pangkat 5 dipangkatkan 3, ya, sifatnya tadi, berarti ini tinggal 2 dipangkatkan, tinggal dikalikan anak-anak ya. 2 dipangkatkan 5 kali 3 menjadi 2 pangkat 15. Soal berikutnya, 3 pangkat 4 dipangkatkan 5. Apa artinya? Mudah sekali. Jadi 3-nya pangkat 5, 4-nya pangkat 5. Ya, soal yang terakhir, 2/5 pangkat 4. Ya, artinya 2 pangkat 4 dan 5 pangkat 4. Oke? Mudah bukan? Nah, untuk memahami berikutnya, nanti anak-anak bisa mengerjakan pelatihan soal ini pada apa? Catatan yang saya tulis di bawah video ini ya. Nanti silakan anak-anak bisa mendownload sendiri dan anak-anak bisa mengerjakannya. Oh, baiklah anak-anak, demikian pembahasan ya, dari pada bab pertama dari bilangan berpangkat dan bentuk akar. Nah, pembahasan berikutnya nanti dapat dilanjutkan pada video-video yang akan datang. Nah, ikuti terus channel Matematika 100 agar membantu kalian dalam memahami dan menguasai pelajaran matematika. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk anak-anak semuanya.